Oke, masyarakat menganggarkan 500.000 untuk membeli pakaian setiap bulan. Pada awal tahun 2017, penghasilan masyarakat naik sebesar 25% dan pakaian masyarakat bertambah sebesar Rp300.000. Dengan demikian, elastisitas pendapatan atas pakaian bersifat apa? Nah, oke. Kita ke sini dulu ya. Kalau ini elastis sempurna tuh elastisitasnya sama dengan berapa? Sama dengan 0. Kalau inelastis tuh yang kurang dari 1. Kalau uniter 1 unit satuan berarti sama dengan 1. Elastis lawannya inelastis berarti yang lebih dari 1. Kalau yang elastis sempurna sama dengan tak terhingga gitu ya. Nah, sekarang kita ke soal. Masyarakat menganggarkan 500.000 untuk membeli pakaian setiap bulan. Oh, berarti di sini key-nya untuk membeli pakaiannya kuantitinya sebesar 500.000. Oke. Pada awal tahun 2017, penghasilan masyarakat naik 25%. Berarti di sini ada perubahan penghasilan atau perubahan pendapatan ya. Perubahan pendapatan berarti delta Y. Delta Y-nya sebesar 25%. Oke. Terus, pakaian masyarakat bertambah 300.000. Oh, berarti ini ada Q1, ada juga Q2. Q2-nya sebesar 300.000 ya. Oke. Ditanya elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan tuh elasticity yield. Yield itu artinya pendapatan ya. Rumusnya adalah presentase delta Q dibagi dengan presentase delta P. Oke? Nah, presentase delta Q-nya berapa? Delta itu kan perubahan ya. Kita tinggal ini ke sini, dari Q1 menjadi Q2, berubahnya berapa persen nih? Delta Q-nya 500.000 ditambahnya 300.000. 300.000 itu berapa persennya 50.000? Ya 60%. Gitu ya. Nah, ya udah kita tinggal masukkan 60% dibagi dengan 25%. Berapa 60 dibagi 25 hasilnya? 60 bagi 25 hasilnya 2. Sisanya 10 per 25 berarti 4 ya? Oke. Oke, 2,4. 2,4 ini kan lebih dari 1. Lebih dari 1 apa namanya? Ya, elastis. Begitu? Jawabannya yang D gitu ya. Oke. Oke, kemiringan garis anggaran pada teori perilaku konsumen mengukur, nah, garis anggaran. Garis anggaran itu disebut juga dengan budget line ya. Budget line itu apa? Kurva atau garis yang menggambarkan anggaran konsumen dalam mengonsumsi dua macam barang. Oke? Nah, bentuk kurvanya gimana? Ya, sumbunya adalah ya barang, dua barang. Misalkan barang X dan barang Y. Anggaran konsumennya untuk mengonsumsi dua barang. Berarti kalau kita mau dapetin barang Y-nya banyak, kita harus mengurangi penggunaan barang X gitu ya. Maka hubungannya negatif berarti berbanding terbalik gitu. Kalau kita mau pakai X-nya lebih banyak, kita harus Y-nya sedikit. X-nya yang banyak. Kalau Y-nya mau yang banyak, ya X-nya harus dikurangin. Dikurangin X-nya untuk mendapatkan Y-nya lebih banyak. Itu hubungannya berbanding terbalik. Nah, kemiringan ini tuh
menggambarkan apa sih, mengukur apa? Kemiringan ini itu mengukur tentang presentase perubahan Q akibat perubahan harga. Presentase juga, presentase perubahan harga gitu ya. Jadi kalau harganya naik, maka Q-nya kan jadi turun. Kalau Q-nya turun berarti kurvanya bergeser ke kiri. Kayak gitu, kemiringannya tuh gitu. Kalau misalnya harganya murah, otomatis Q-nya naik, gesernya ke kanan, kemiringannya geser. Gitu ya. Oke, berarti jawabannya yang mana? Dari yang ya, presentase perubahan jumlah permintaan akibat presentase perubahan harga. Oke, sip. Oke, berikut ini merupakan pernyataan yang salah mengenai hubungan antara biaya rata-rata dan biaya marginal. Oke, kita harus tahu dulu biaya rata-rata dan biaya marginal itu apa ya. Oke, yang pertama ada yang disebut sebagai biaya rata-rata. Biaya rata-rata itu disebut juga sebagai average cost, ya, average cost. Dan rata-rata ini ada 3 macam loh. Ada AC, yang disebut juga dengan ATC, average total cost. Ada juga rata-rata fixed cost dan rata-rata variable cost. Gitu. Dan kalian harus tahu kalau rata-rata total biaya itu hasil penjumlahan. Namanya total kan penjumlahan ya. Antara rata-rata fixed cost dan rata-rata variable cost gitu. Jadi otomatis ATC-nya atau AC-nya itu yang paling besar gitu ya. Sedangkan AFC dan AVC apa rumusnya serta ATC itu? Semua rata-rata pasti dibagi Q. Apanya? Ini rata-rata total cost, berarti total cost-nya dibagi Q. Rata-rata fixed cost ya berarti fixed cost-nya yang dibagi Q. Rata-rata variable cost ya berarti variable cost-nya yang dibagi Q. Gitu ya. Ini rumus rata-rata. Oke, terus ada di sini biaya tambahan. Biaya tambahan atau disebutnya sebagai marginal cost. Marginal cost rumusnya apa? MC. Rumusnya adalah namanya ada tambahan berarti kan ada perubahan. Perubahan apa di sini C ya berarti total cost dibagi dengan Q gitu ya. Oke, sekarang kita ke kurvanya. Sumbunya horizontal Q, vertikalnya adalah cost atau biaya. Kita mulai dari AC. AC itu slope-nya adalah negatif, dia akan turun, semakin turun, melewati sampai dia berhimpit dengan Q gitu. Ini adalah A, F, C. Terus kalau AC, AVC, MC itu bentuknya berbentuk huruf U gitu ya. Oke? Nah, kita gambarkan bebas. Pokoknya yang penting U karena nggak ada angkanya ya. Naik. Ini bawahnya adalah, nah, yang atas pasti AC, yang bawahnya pasti AVC gitu. Terus MC gimana? MC itu dia akan memotong AC dan AVC pada titik terendah AC dan AVC. Ini adalah kurva MC. Dan kenaikannya lebih cepat mana nih? Pada saat naik, MC-nya lebih cepat. Kenapa ya? Karena dia sampai bisa nyusul. Kalau dia nggak lebih cepat daripada AC dan AVC kenaikannya, dia nggak akan bisa memotong, nggak akan bisa nyusul nih, nyalip, gitu ya. Oke, kita ke jawaban. Di sini pernyataannya yang salah. A. Setelah berpotongan dengan MC, kurva AC berbentuk downward sloping. Ini down ya, pakai W. Downward sloping. R-nya coret. Oke.
Setelah berpotongan dengan MC kan berarti ke sini ya. Ini kan berpotongannya di sini. Nolnya di sini. Dari atas turun, berpotongan. Setelah berpotongan, turun atau naik AC-nya? Naik. Jadi bukan down ya. Oke? Salah berarti ini. Ya udah jawabannya yang A gitu. Coba kita lihat dulu yang B tapi. Ketika AC lebih kecil daripada MC, kurva AC naik. AC lebih kecil daripada MC, AC-nya naik, benar? Benar ini. AC-nya lebih di bawah MC kan? MC-nya lebih di atasnya saat AC-nya naik, benar. Terus MC sama dengan AC saat AC minimal, benar kan di sini? AC-nya minimal dia berpotongan dengan MC, berpotongan sama gitu, sama dengan, benar. MC lebih kecil daripada AC ketika AC-nya turun. Nah, AC turun kan berarti MC itu masih di bawahnya kan? Ya nggak? MC-nya lebih kecil, berarti betul juga. MC memotong AC pada saat AC minimal. Betul, sama ini A sama E. Oke? Berarti yang salah adalah yang A. Begitu ya? Oke. Oke, salah satu ciri pasar persaingan sempurna adalah barang yang diperjualbelikan itu identik. Nah, identik itu apa? Identik itu ya sejenis, gitu ya. Sejenis itu nama lainnya homogen. Oke, homogen, sejenis atau identik. Hal ini berarti, nah kalau banyak barang-barangnya sejenis, otomatis di sini penjualnya banyak nggak? Penjualnya ya sangat banyak gitu ya. Kalau di pasar persaingan sempurna, penjualnya sangat banyak. Kalau penjualnya sangat banyak, pembelinya banyak Kak. Pembelinya ya tentu juga sangat banyak juga. Kalau penjualnya banyak, pembelinya dikit, wah gawat berarti ya. Gitu. Nah, terus kalau di sini penjualnya banyak, pembelinya banyak, identik berarti pembeli itu tahu kan bahan pembuatnya. Berarti yang menentukan harga siapa? Harga itu ditentukan oleh P atau di sini price ditentukan oleh mekanisme pasar. Mekanisme pasar berarti antara penjual dan pembeli gitu, antara penjual dan pembeli. Berarti penjual punya kekuatan untuk menentukan harga nggak? Nggak punya. Penjual itu sebagai price taker atau penerima harga. Penjual juga nggak bisa nentuin harga, pembeli juga nggak bisa, gitu ya. Oke, gitu. Terus, kalau kayak gini kan sesuai pasar harganya. Bisa dinaikkan nggak bisa? Bisa dinaikkan atau tidak? Aduh, sorry. Tidak bisa ya. Tidak bisa dinaikkan harganya. Terus kalau dinaikkan nanti akibatnya gimana? Dinaikkan itu akibatnya nggak akan laku. Contohnya adalah di sini contoh barangnya, misalkan gorengan ya yang gampang. Contoh barangnya adalah gorengan. Aku jualan gorengan, harga pasarnya rata-rata tuh 2.000 dapat 3. Nah, aku jual satunya 10.000. Laku nggak? Nggak laku kan gitu ya? Oke? Berarti apa ini yang benar? Terdapat sedikit penjual di pasar. No, penjualnya banyak. Pembelinya juga banyak. Pembeli memiliki kekuatan pasar. No, kekuatan pasar oleh mekanisme pasar gitu ya. Penjual tidak dapat menaikkan harga di atas harga pasar. Nah, ini yang betul. Pembeli tidak berminat membeli barang loh. Kalau nggak ada pembeli yang berminat, nggak ada yang jualan gitu ya. Oke, jawabannya yang D. Oke, jika fungsi tabungan S sama dengan min 800 plus 0,2 Y, besaran marginal propensity to consume adalah sebesar, oke, dari kita tulis dulu fungsi S itu min 800 plus 0,2 Y.
Ayo, kalau fungsi S sama dengan min A plus 1 min B dikali Y. Oke ya. Terus ada juga fungsi yang menyatakan bahwa MPS ditambah dengan MPC itu sama dengan 1. Kalau di fungsi, MPC itu disimbolkan dengan huruf B. B itu MPC. Sama dengan 1, berarti MPS-nya itu yang 1 min B. Gitu ya. Berarti ini kan MPC-nya. Ya udah, B-nya berapa berarti? 1 min B itu 0,2. 1 min B sama dengan 0,2. Maka B sama dengan 1 min 0,2. Sama dengan 0,8. Jawabannya 0,8 berapa? Kita bikin pecahan. Berarti 8 per 10. Atau 4 per 5. Gitu ya. Jawabannya yang D. Oke, paham? Oke.